Pada tanggal 20 Agustus 2007, sebuah keluarga dari Washington sedang berlibur di Jedediah Island, sebuah pulau kecil yang berada di selat Georgia, lepas pusat pulau Vancouver, British Columbia, Kanada. Pulau ini merupakan salah satu destinasi terkenal untuk bermain kayak ataupun perahu rekreasional. Salah seorang anggota keluarga ini, seorang anak perempuan 12 tahun, sedang berjalan menyusuri pantai. Tak lama, ia menemukan sebuah sepatu lari berwarna putih dengan mesh berwarna biru berukuran 12. Awalnya gadis itu merasa biasa saja, toh sepatu yang terdampar di pantai adalah hal yang umum. Namun mungkin karena penasaran, ia pun mendekati sepatu itu. Tapi, ia kaget bukan kepalang. Di dalam sepatu itu terdapat kaki kanan manusia yang sedang dalam proses pembusukan. Anak perempuan itu histeris, berlari menuju keluarganya dan menghubungi pihak berwajib. 6 hari berikutnya, sekitar 40 km dari Jedediah Island di Gabriel Island, sepasang kekasih dari Vancouver menemukan sepatu berukuran sama dengan yang ditemukan anak perempuan di Jedediah Island sebelumnya. Dan tentu saja Anda bisa menebak, masih ada kaki manusia di sepatu itu yang terpisah dari badannya, yang juga kini sedang dalam proses pembusukan. Dan yang lebih aneh lagi, keduanya merupakan bagian kaki kanan. Sontak pemberitaan mengenai penemuan kaki manusia ini menjadi semakin masif terdengar. Pada akhirnya, 5 penemuan terjadi di tahun berikutnya. Dan hingga kini, kurang lebih 24 penemuan kaki manusia sudah tercatat di wilayah Laut Salish. Banyak pertanyaan yang terlontar, misalnya, apa yang sebenarnya terjadi di Laut Salish? Dan mengapa begitu banyak kaki yang terdampar di pantai? Mengapa hanya kaki yang ditemukan? Dan mengapa masih terbungkus oleh sepatu? Apakah ini karya seseorang yang berbahaya? Atau hanya kebetulan saja? Mari kita cari tahu kisahnya, dan inilah dia, kaki di Laut Salish. Insiden penemuan kaki di Laut Salish, sering disebut juga sebagai Salish Sea Feet Mystery, adalah serangkaian penemuan kaki manusia yang terpotong dengan masih menggunakan sepatu yang terdampar di sepanjang wilayah Laut Salish. Laut Salish sendiri adalah wilayah perairan di barat Laut Amerika Serikat dan barat daya Kanada, mencakup perairan sekitar British Columbia dan negara bagian Washington. Wilayah ini merupakan sebuah wilayah laut marginal, yaitu wilayah lautan yang memisahkan antara wilayah pesisir dari lautan terbuka, seringkali berbentuk lekukan besar di daratan kontinental. Dalam hal ini, masyarakat pesisir Laut Salish adalah masyarakat adat yang tinggal di barat daya British Columbia dan barat Laut Washington di sepanjang Laut Salish, dan memiliki asal-usul bahasa dan budaya yang sama. Masyarakat adat pesisir Salish dipandang sebagai salah satu cabang budaya dan bahasa utama dari kelompok yang lebih besar yang dikenal sebagai Salishan. Selain dengan masyarakat adat yang sejak dari dulu menempati Laut Salish, wilayah itu juga merupakan salah satu destinasi wisata populer untuk wilayah barat Laut Amerika maupun barat Laut Kanada. Dengan begitu banyak pulau-pulau kecil, resort, wilayah pantai, atraksi orka, rute sepeda ataupun hiking, dan banyak lagi destinasi. Dan banyak lagi yang lainnya. Laut Salish juga terkenal dengan jalur transportasi kapalnya yang cukup padat. Dengan ramainya lalu lintas di Laut Salish dan interaksi antar manusianya, tak ayal frekuensi insiden yang berhubungan dengan manusia dan lautan menjadi sebuah hal yang niscaya. Penemuan kaki manusia tahun 2007 bukanlah yang pertama kalinya terjadi di wilayah pesisir British Columbia. Penemuan pertama kali kaki manusia yang tercatat terjadi pada tahun 1887, membuat tempat penemuan kaki itu dinamakan Leg in Wood Square. Kemudian di tanggal 30 Juli 1914, The Vancouver Sun mewartakan bahwa para pendatang baru dari Kingsquid melaporkan penemuan kaki yang terbungkus dalam boot tinggi ditemukan di pantai dekat dengan Sungai Salmon. Diketahui itu merupakan milik seorang lelaki yang tenggelam di sungai itu musim panas sebelumnya. Namun apa yang membedakan dengan fenomena ini adalah kejadiannya yang berdekatan dan juga memiliki pola yang hampir sama. Di tahun 2008, penemuan semakin sering terjadi, di mana di tahun ini
tercatat terdapat 5 penemuan kaki manusia, 4 di wilayah British Columbia, sedangkan 1 penemuan di wilayah negara bagian Washington. Kaki ketiga dan keempat ditemukan di Valdez Island pada Juni 2008 yang merupakan kaki kanan di dalam sepatu sneaker ukuran 11. Kemudian kaki ini teridentifikasi di tahun 2012 sebagai milik lelaki yang hilang berusia 21 tahun pada 4 tahun sebelumnya, di mana kematiannya pun dipertimbangkan sebagai kematian yang tidak mencurigakan dan diidentifikasi sebagai kecelakaan atau karena bunuh diri. Kemudian kaki kirinya ditemukan di West Ham Island yang berjarak 20 km dari Valdez Island 4 bulan berikutnya. Kaki kelima ditemukan pada Mei 2008. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang wanita. Pasangannya ditemukan 6 bulan berikutnya, tak jauh dari tempat penemuan pertama di Kirkland Island. Kaki ketujuh ditemukan pada Agustus 2008. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang pria. Kaki ke-8 ditemukan pada Oktober 2009. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang pria. Kaki ke-9 ditemukan pada bulan Agustus 2010. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang wanita atau anak-anak. Kaki ke-10 ditemukan pada Desember 2010. Kaki kanan teridentifikasi milik seorang anak-anak. Kaki ke-11 ditemukan pada Agustus 2011. Kaki kanan yang tidak teridentifikasi. Kaki ke-12 ditemukan pada November 2011. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang pria bernama Stefan Zahoryuko, penduduk lokal yang menghilang selama 25 tahun. Kaki ke-13 ditemukan pada Desember 2011. Tidak diketahui penyebab kematiannya ataupun tubuhnya. Kaki ke-14 ditemukan Januari 2012. Tulang kaki manusia ditemukan dalam sepatu boot. Kaki ke-15 ditemukan Mei 2014. Kaki kiri yang teridentifikasi milik seorang pria. Kaki ke-16 ditemukan Februari 2016. Berdekatan dengan ditemukannya kaki ke-17 5 hari berikutnya dan diidentifikasi milik orang yang sama. Kaki ke-18 ditemukan Desember 2017. Kaki yang teridentifikasi milik Stanley Okumoto dari Washington. Kaki ke-19 ditemukan Mei 2018. Kaki ditemukan dalam sepatu hiking yang terjepit pada log jam. Kaki ke-20 ditemukan September 2018. Kaki teridentifikasi milik seorang pria berusia di bawah 50 tahun. Kaki ke-21 ditemukan Januari 2019. Kaki ditemukan dalam sebuah boot dan diidentifikasi sebagai Antonio Neil yang hilang sejak Desember 2016. Kaki ke-22 ditemukan November 2021. Kaki kanan yang teridentifikasi milik seorang pria. Kaki ke-23 ditemukan Desember 2021. Kaki yang teridentifikasi milik Jalen Smith. Dan yang paling baru ditemukan Juli 2023, kaki yang masih dalam proses investigasi. Banyak pemberitaan yang sensasional muncul akibat penemuan kaki manusia ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Quadra Island, di mana 2 jasad tidak dapat ditemukan. Ada pula yang mengaitkan dengan tsunami yang telah melanda Jepang atau bencana lain yang terjadi di laut. Namun hal ini dengan mudahnya dibantah, karena nampaknya gelombang tidak akan mencapai Puget Sound, tapi setidaknya hanya akan mengalir keluar menuju samudera dari Selat Juan de Fuca. Pemberitaan juga mengarah pada penyelundupan manusia. Mungkin saja beberapa korban penyelundupan perjalanan, hingga jasadnya diceburkan ke laut dan akhirnya sampai ke pesisir Laut Salish. Namun tak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa kejadian ini merupakan hasil dari pembunuhan. Cukup fair rasanya jika mempertimbangkan frekuensi ditemukannya kaki manusia dengan ulah serial misalnya, karena biasanya seorang serial seringkali meninggalkan signature atau modus operandi yang sama. Misalnya Jack the Ripper dengan pembedahan organnya atau Zodiac dengan kode rahasianya. Mungkin juga ada orang yang sengaja meninggalkan signature-nya tersendiri. Beberapa kejadian tentu saja tidak berhubungan. Namun seperti yang diketahui, beberapa kejadian memang memiliki pola yang sama. Seperti sebagian besar kaki yang ditemukan adalah kaki kanan dan hampir semuanya menggunakan sneakers. Sayangnya, di samping seringnya pemberitaan mengenai penemuan kaki manusia, beberapa orang justru lebih memilih untuk berlaku iseng dengan membuat penemuan hoaks. Pada 18 Juni 2008, dilaporkan oleh beberapa orang bahwa terdapat seonggok sepatu dengan penampakan tulang mencuat di atasnya di Sungai Campbell.
Seketika petugas berwenang pun bergegas menuju lokasi. Namun setelah diselidiki, itu bukanlah kaki manusia, tetapi sepatu yang diisi dengan tulang hewan dan dijejali dengan rumput laut. Kemudian juga pada September di tahun yang sama, seseorang memasang sepatu lari pada sebuah kaki manekin di timur pantai Vancouver. Kemudian di September 2012, polisi Victoria menginvestigasi setelah 5 buah sepatu anak-anak ditemukan di area pantai. 3 di antaranya dijejali dengan daging dan tulang. Tetapi diketahui, itu adalah daging hewan. Orang-orang ini kenapa sih? Gabutnya sebegitu amat. Dekomposisi atau proses pembusukan bisa saja membuat kaki terpisah dari tubuh dikarenakan engkel merupakan salah satu bagian sendi tubuh yang lemah. Sebenarnya jika dalam proses pembusukan, tubuh manusia dapat tenggelam jika cadangan udara dalam tubuh sudah habis. Namun dikarenakan sepatu modern, khususnya sneakers ataupun sepatu lari, banyak didesain oleh para produsen sepatu dengan cukup ringan dan beberapa memiliki ruang untuk udara, sehingga sepatu tidak tenggelam ke lautan, dan sepatu memungkinkan dapat hanyut ke daerah pesisir. Menurut entomologis dari Seymour Fraser University, Gail Anderson, dalam kasus yang ekstrim sangat umum bagian tangan, kaki, dan kepala terpisah dari badan yang mengalami dekomposisi, tapi sangat jarang yang mengapung di perairan. Meskipun demikian, menemukan kaki tanpa bagian tubuh yang lain juga merupakan kelangkaan tersendiri, dan menemukan 2 kaki yang terpisah milik seseorang yang sama juga merupakan satu di antara sejuta kemungkinan. Dan hal itu juga tidak dibantah oleh kepolisian sebagai sebuah anomali yang terjadi di Laut Salish. Karena minimnya bukti trauma dari penemuan ini, British Columbia Coroner Service, yang merupakan lembaga pemerintahan yang menginvestigasi kejadian yang tidak natural, tidak terjelaskan hingga yang aneh, mengatakan bahwa pada Desember 2017 bahwa fenomena ini merupakan fenomena yang mengesampingkan foul play atau perbuatan kriminal ataupun kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang, di mana British Columbia Coroner Service yaitu menyimpulkan bahwa kaki yang masih terbungkus sneakers itu bertanggung jawab untuk membuat kaki tetap mengapung di perairan dan juga memberikan proteksi bagi kaki untuk mengurai lebih lama. Sebenarnya kejadian ini juga tidak eksklusif terjadi di Laut Salish, tetapi pernah ada kejadian lain yang mirip, seperti penemuan kaki manusia di pantai Florida pada Januari 2014 dan yang terbaru terjadi di Paphos, Cyprus, Mei 2024. Kejadian semacam ini pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Pantai Berawa, di Kuta, Bali, pada tahun 2020. Potongan kaki kiri itu ditemukan di bibir pantai sekitar pukul 16 WITA. Meskipun potongan kaki tersebut tidak terbungkus oleh sepatu, tetap saja penemuan kaki itu merupakan penemuan yang sangat jarang ditemukan, terutama di Indonesia. Kejadian tidak umum ini telah menginspirasi beberapa karya dalam budaya populer, seperti halnya dalam novel Dregs yang dirilis tahun 2011. Karya John Lear Horst menjelaskan fenomena ini dengan bumbu fiksi. Pada tahun 2020, diterbitkan novel Crooked River, karya Douglas Preston dan Lincoln Child. Kisahnya dimulai dengan penemuan beberapa kaki manusia di pantai, dan tentunya terinspirasi dari kejadian ini. Sebuah episode pada serial TV Rizzoli and Isles disebutkan Footloose. Ini merujuk pada penemuan beberapa bagian tubuh di dekat Boston dan memperlihatkan peta Laut Salish dan area penemuan kaki-kakinya. Hingga hari ini, beberapa kaki telah diidentifikasi dan dikaitkan dengan orang-orang yang tenggelam atau hilang. Namun banyak juga yang belum diketahui identitasnya. Misteri ini masih belum sepenuhnya terpecahkan. Laut Salish menyimpan lebih dari sekadar arus dingin dan ombak besar. Ia menyimpan cerita yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sebelumnya. Jadi, apakah misteri ini sudah selesai? Atau masih ada sesuatu yang belum kita ketahui? Gimana? Aneh gak? Aneh lah. Karena kalau gak aneh, gak saya bahas. Ada penjelasan di balik ragu yang bingung kian. Ada enigma yang tak butuh jawaban. Kadang yang tersirat lebih kelihatan. Bak bulan tertutup awan, terangnya malu perlahan. Meski kadang belak-belakan, tetap ada cahaya yang ditahan, menunggu rantai waktu untuk diuraikan. Banyak jalan menuju pemahaman. Siapa tahu di balik yang kita anggap ketetapan, ada kisah lain yang menanti untuk ditemukan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.